Selamat siang, malam, dan pagi para anime lovers dimanapun kalian berada. Yang semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Kalau udah ada Mang Ope di sini cuy, pokoknya kalian gak boleh galau-galauan lagi. Gak boleh kesepian lagi ya. Karena kita akan menghibur kalian semua dengan alur cerita anime terbaik dari yang paling old sampai yang paling terbaru. Kali ini anime yang mau Mimin bahas berjudul Grand Blue Fantasy ya. Dan bakalan banyak banget karakter unik serta ceritanya udah pasti seru. Bersetting di dunia fantasi di mana daratan terapung di angkasa. Hiduplah Grand, seorang pemuda yang memiliki impian menjadi skyfarer. Pada suatu hari kapal perang Ester Empire meledak di atas pulau tempat Grand tinggal. Dari kapal tersebut jatuhlah seorang gadis berambut biru misterius bernama Lyria. Takdir mempertemukan mereka dan sebuah petualangan besar pun menanti mereka berdua. Oke lah, gak usah bertele-tele lagi. Mimin tahu pasti kalian juga udah gak sabar buat lanjut ke alur ceritanya. Kalau begitu pasang headset kalian, lupakan chattingan dengan mantan. Atur posisi rebahan ternyaman kalian. Selamat menikmati sambil gelesotan. Ceki bro. Scene diperlihatkan pada MC kita di anime ini bernama Grand dan ia adalah seorang pria biasa yang hidup di desa. Grand sedang membelah kayu ditemani oleh sang besti bernama Aaron. Sang besti ini terkesan melihat Grand yang mampu membelah kayu tanpa rasa lelah. Sementara Aaron tidak mampu melakukan hal itu dan ia selalu mengeluh. Grand sendiri merupakan tipe petarung yang menggunakan pedang sebagai senjata utamanya. Tidak hanya serangan jarak dekat saja, ia juga mampu melancarkan serangan jarak jauh. Grand menggunakan power energy sehingga menjadikannya karakter dengan gaya bertarung paling seimbang di dalam game. Tidak hanya itu saja, saat menggunakan serangan spesialnya, Grand mampu memanggil naga raksasa yang siap membumi hanguskan lawan-lawannya. Tak lama naga peliharaan Grand menyapanya di halaman. Naga itu bernama Virin dan ia mengatakan kalau ayah Aaron memberikannya camilan. Lalu ayah Aaron menghampiri Grand dan memberikannya buah. Grand bertanya apakah tangan ayah Aaron telah pulih ya? Ayah Aaron mengatakan kalau ia akan segera sembuh. Kemudian Grand dan lainnya melihat ke arah langit. Mereka menemukan sebuah kapal perang melintasi desa. Virin heran melihat kapal perang secara tiba-tiba yang melewati tempat mereka. Grand merasa ada yang ganjil dan melihat kalau kapal itu menjatuhkan sesuatu di hutan. Grand mengambil pedangnya dan bergegas menuju hutan. Begitu juga Virin yang mengikuti tuannya melihat puing-puing yang jatuh dari kapal perang. Setibanya di hutan, Grand dan Virin mencari benda yang bersinar itu. Virin merasakan kalau hutan tersebut amat aneh dan meminta Grand segera pergi ya. Dari kejauhan Grand melihat sebuah cahaya yang berasal dari kuil. Virin mengatakan bukanlah tempat itu tidak boleh dilewati ya. Grand tidak peduli dan mengajak Virin menghampiri kuil. Setelah tiba di sana, Grand melihat sosok wanita gemoy sedang rebahan di bawah pohon. Si Neng bernama Lyria dan ia dalam keadaan pingsan. Setelah itu Grand menyadarkan Lyria dan mereka saling berkenalan. Grand meminta Lyria menceritakan kisah mengenai dirinya. Lyria teringat kalau ia berada di dalam kapal dan diselamatkan oleh Catalina. Grand bertanya bagaimana ciri-ciri Catalina. Lyria menjelaskan kalau Catalina adalah seorang wanita yang cantik dan selalu bersamanya kemanapun ia pergi ya. Lalu Grand mengatakan akan mencari Catalina dan membawa Lyria berkunjung ke desanya. Akan tetapi prajurit dari kapal perang menyerang Grand dan Lyria. Grand menggunakan pedangnya membantu kedua prajurit. Setelah KO, prajurit menembakkan suar dan meminta bantuan pada prajurit lainnya. Di sisi lain, seorang wanita kesatria bernama Catalina menyadari kode tersebut. Catalina menyusuri hutan mencari keberadaan Lyria. Sedangkan Grand dan Lyria bergegas meninggalkan hutan. Kemudian Grand bertanya pada Lyria siapa yang hendak mengejarnya. Lyria menjelaskan kalau para prajurit adalah kiriman dari kekaisaran. Grand dan Virin auto kaget. Bagaimana bisa Senang bermusuhan dengan kekaisaran? Prajurit lainnya pun melihat keberadaan Grand dan Lyria di hutan. Prajurit itu mengejar mereka yang sedang melarikan diri ya. Namun Grand telah terpojok dan diserang oleh prajurit. Tak lama kemudian Catalina datang menyelamatkan Lyria dan Grand. Catalina amat OP dan prajurit kekaisaran kalah seketika. Grand bertanya pada Catalina mengapa mereka mengejar Lyria.
Catalina menjelaskan kalau Lyria adalah gadis spesial dan ia telah lama ditahan oleh kekaisaran. Hal itu membuat Catalina iba dan menyelamatkan Lyria. Catalina telah menyiapkan sebuah kapal kecil agar mereka bisa melarikan diri. Green mengatakan akan membantu Catalina dan Lyria menuju kapal itu. Awalnya Catalina tidak ingin melibatkan Green karena berbahaya. Namun Green ngotot hendak menolong mereka dan Catalina pun mengizinkannya. Saat di perjalanan, Catalina melihat warga desa diserang para prajurit. Catalina menyerang prajurit itu. Begitu juga Green. Mereka mengalahkan prajurit hingga KO. Lalu Green meminta Catalina dan Lyria agar bergegas menuju kapal. Akan tetapi mereka telah dihadang oleh sekumpulan prajurit. Di sana terdapat seorang pria licik bernama Pomen dan ia menghentikan Catalina. Pomen itu memuji seni bela diri Catalina yang amat OP dan membuatnya takjub. Pomen meminta Catalina agar menyerahkan Lyria kepadanya. Catalina menyuruh Green membawa pergi Lyria dan ia akan menghadapi pasukan kekaisaran. Tiba-tiba muncullah Hydra menyerang Green hingga ia terluka. Green berusaha melawan sosok Hydra, tetapi ia KO seketika. Green tidak sadarkan diri dan ia terluka amat parah. Byron menangisi kepergian Green dan ia mengira tuannya telah mati. Keadaan semakin genting dan Catalina telah terpojok. Lyria amat sedih melihat Green tak sadarkan diri lagi. Lyria menggunakan kekuatan mistisnya untuk menyembuhkan Green. Kemudian Lyria memberikan Green kekuatan yang berada di tubuhnya. Sekumpulan sinar cahaya dari kuil berkumpul dan membuat Green bangkit kembali. Green tidak mengetahui apa yang terjadi, namun ia merasakan sensasi kekuatan yang amat dahsyat. Lalu Green dan Lyria menyatukan kekuatan mereka, memanggil seekor naga bernama Bahamut. Pomen auto shock bagaimana bisa Green hidup lagi dan ia memiliki kekuatan si Eneng. Lalu Bahamut mendarat di TKP dan ia terlihat amat OP. Catalina sangat terkejut melihat kekuatan gabungan kedua bocah itu. Begitu juga Pomen yang kaget melihat makhluk yang dipanggil oleh kedua bocah. Lyria meminta Bahamut mengalahkan Hydra dan menolong mereka dari pasukan Pomen. Bahamut dengan gagah perkasanya mendarat di lokasi dan bersiap-siap akan bertarung. Selanjutnya Lyria memanggil Bahamut untuk melawan Hydra kepunyaan Pomen. Pomen begitu ketakutan melihat sosok Bahamut menyuruh Hydra menumpas habis Bahamut. Hydra menyerang Bahamut secara bertubi-tubi. Namun serangan itu tidaklah mempan, bahkan tidak melukai Bahamut sedikit pun. Bahamut mengeluarkan serangan super dahsyat menyebabkan Hydra tewas seketika. Selain itu keadaan sekitar menjadi kacau karena serangan yang dikeluarkan oleh Bahamut. Kemudian Pomen melihat hewan miliknya yang mati yang membuat ia sangat takut. Dikarenakan Pomen mendapati kekalahan, bahkan ia juga tidak akan bisa menang, serta ia memutuskan untuk mundur. Sedangkan Green masih heran dengan naga yang dipanggil Lyria untuk membantu mereka bertarung. Setelahnya Lyria memasukkan kembali Bahamut ke dalam kalungnya. Lalu Green sangat kelelahan dan jatuh pingsan. Green bermimpi di suatu tempat ia sedang rebahan sembari membaca surat dari ayahnya. Ketika itu datanglah Fionn menghampirinya. Dengan riang gembira, Green membicarakan surat ayahnya. Di surat itu sang ayah menceritakan tentang pulau angin, pulau api, naga raksasa, dan bintang yang memiliki kekuatan misterius. Saat Green memikirkan tentang petualangan sedang menunggu melewati langit itu, ia jadi bersemangat.